As an entrepreneur, I'm not a good entrepreneur sih menurut gue ya. Walaupun aku udah ngerasa kayak sebenarnya gue bisa nih, tapi label nggak pinter itu tuh masih melekat banget dan masih keinget terus. Ouch. Dan itu nominalnya gede banget. Kayaknya ada waktu 800 jutaan deh. Kayaknya beda deh orang ambisius tuh karena mencintai brand versus orang ambisius karena mau grow the business. Beda banget ya sama personal branding lu. Gue tidak pernah bilang di personal branding gue kalau gue bos yang baik dan gue tidak pernah melakukan layoff. This is Persona, where we invite entrepreneurs to share stories only they can tell. Hi Michela, welcome to Persona. Thank you for coming. Thank you juga udah invite. My pleasure. Thank you for your time, Michelle. Jadi sedikit introduction dulu guys. Michela ini a friend from university. Kita satu jurusan, pernah sekelas, pernah sekelompok, sekofan. Dan ternyata sekarang skin game-nya luar biasa ya, Shell. Wah, puji Tuhan. So, Shell, most people know you as the girl behind skin game, the Sajang Mitch. Tapi kalau dari diri lo sendiri sebenarnya, how do you perceive yourself sih? How do I see myself ya? I think kalau misalkan dibandingin sama Michelle yang dulu, I'm the kind of a person yang suka banget grow myself gitu ya. Jadi kalau misalkan aku lihat diriku yang dulu tuh kayak I had no dreams and I was very pessimistic about my own ability and skills. Oh ya? Iya, aku tuh bodoh banget kan dulu pas sekolah ya. I told this to my social media friends juga. So back then aku tuh nggak pinter di sekolah. Sampai akhirnya tuh mulai kehilangan percaya diri lah. Karena selalu di label anak gak pinter kan di sekolah. Tapi ternyata aku tuh bukan gak pinter, tapi aku belum ketemu cara belajar yang tepat lah buat aku. Jadi aku tuh selalu develop myself, grow myself, tapi at the same time aku juga banyak banget ngelakuin self talk ke diri sendiri gitu. Jadi kayak sebenarnya saat di label tidak pintar itu kan sebuah label yang judging banget gitu ya. Dan kalau misalkan kita dengan mudah percaya sama label tersebut, it's very hard for us to grow and to have self confidence. Jadi yang pertama aku lakukan waktu itu adalah mulai self talk dan mulai mengenal diri sendiri. Jadi mungkin kalau bisa dibilang aku tuh orang yang sangat mengenal diri sendiri sih. Umur berapa nih, Shell? Mulai mengenal diri sendiri. Iya, mulai self talknya, mulai sadar kalau you're pessimistic. Oke, jadi aku tuh pindah ke sekolah yang tarafnya tuh lebih internasional gitu lah. Di situ I did very well. Back then pas aku SD tuh sekolahnya nasional. Dan ternyata kurikulum nasional tuh kurang cocok dengan cara belajar yang cocok di aku gitu. Dan aku mulai menyadari kayak, kayaknya gue sebenarnya bisa ya. I started to win a lot of competitions. Debating competitions, English debating competitions. Terus habis itu pas masuk S1 pun sebenarnya aku nggak yang jenius-jenius banget lah, you know me. Kayak di S1 bisa sih, masih kuliah lulus, IPK-nya tapi nggak yang sampai cum laude dan lain-lain. Aku mulai self-talk itu pas udah mulai bisnis. Oh gitu. Karena masih ngerasa kayak walaupun aku udah ngerasa kayak sebenarnya gue bisa nih, tapi label nggak pinter itu tuh masih melekat banget dan masih keinget terus. Sampai akhirnya kan aku ngambil S2. Jadi kan lo pernah nanya juga ya kayak kenapa ngambil S2 kan. Sebenarnya karena satu emang mau jadi dosen, kedua tuh pengen proof ke diri sendiri kalau gue tuh nggak bodoh gitu. Jadi pas aku S2 I aim for cum laude dalam waktu yang on time ya. Jadi aku harus on time, harus cum laude dan harus di Ivy League-nya Indonesia lah. Waktu aku pilih ITB gitu. Dan akhirnya I did it gitu. Dan aku tuh orang yang selalu harus prove myself. Apa yang aku pikirin tuh salah gitu. Jadi I started to shift ya mindsetnya. Dulu aku mikir aku nggak academically smart, gue tuh academically bodoh. Tapi pas aku ngerasa gitu, aku harus buktiin ke diriku sendiri kalau itu salah. Who labeled you, Shell? A lot of people back then. Teachers. Mostly ya teachers and mungkin karena ya zaman dulu kan kayak grading ranking banget gitu ya. Ranking kan dipajang tuh. Ada kayak 10 besar lah, berapa besar. Nah gue gak pernah tuh masuk ke ranking 10 besarnya itu. Jadi gue selalu kayak, gue tahu sih gue gak masuk, tapi setiap mengambil rapot gue selalu cari nama gue ada gak ya gitu. So most of our mutual friends berpikir lu tuh anak yang sangat pintar, Shell. So what is wrong? Is it the education system or what's wrong? Kenapa lu bisa dibilang bodoh gitu pas kecil? Karena menurut gue ya banyak sih faktor ya. Pertama pasti parenting. Menurut gue orang tua gue tuh bukan orang yang sekolah juga, dan mereka bukan orang yang a fan of educations. Jadi memang nggak pernah didorong dan nggak pernah dipush untuk belajar gitu. Dan kalaupun nilai gue jelek, mereka nggak pernah marah sih kebetulan. Tapi mereka juga tidak membantu gue untuk mencari cara yang tepat untuk gue belajar. Jadi parenting itu penting banget gitu. Butuh support banget dari orang tua. That's first. Kedua adalah self confidence. Jadi gue tuh dari kecil emang lack of self confidence, bukan karena gue bodoh doang, tapi basically memang lack of self confidence. Inherently gitu.
Mungkin karena jarang dipuji sama orang tua kali ya. Typical boomers. Jadi kayak mungkin jarang dipuji, Asian parents. Jadi gue emang pas masuk ke sekolah tuh kesulitan untuk sosialisasi karena gue sangat pemalu. Mau ngomong sama guru atau nanya sama guru saat gue nggak ngerti aja, gue tuh nggak berani angkat tangan. I think itu kayak gabungan dari segala hal aja sih yang bikin jadi diri gue yang nggak pinter dan lack of self confidence. Tapi lack of self confidence tuh menurut gue berpengaruh banget ke ke skill development setiap orang. Sebenarnya banyak orang tuh punya potensi tapi dia nggak percaya diri aja gitu. Relate. Jadi when self confidence grow, kayak sebenarnya more opportunities open. Right. So how do you see yourself now? I see myself as a developed Michelle. Okay. Michelle yang sudah berevolusi. Developed and developing. Developing of course, bener-bener. Kayak gue belum di posisi paling puas sama diri gue sendiri. I still have a lot to work on. Tapi I'm quite proud of myself karena gue yang tahu diri gue dulu versus sekarang tuh kayak gimana, seberapa bedanya gue. Kayak itu beda banget sih. So how does that match? You think kayak how do people perceive you sama lo ngeliat diri lo sendiri, itu ada gap gak, Shell? Atau sebenarnya kayak oh ya quite accurate? Mungkin kayak social media is a lie gitu kan. Jadi I share a lot of thoughts and then information on social media yang mungkin bikin orang tuh punya persepsi ini orang pinter nih, she know what she's doing. Tapi most of the time I don't even know what I'm doing. Kayak gue nggak tahu yang gue lakukan tuh benar atau salah. Tapi dulu ya pas awal gue mulai bisnis justru gue ngerasa iya nih gue pinter gitu kan. Tapi makin sekarang udah OTW tahun ke-5 gitu ya, gue makin merasa kayak anjir ternyata ilmu yang gue punya segini doang, sedikit banget gitu. That's why I really love Dunning-Kruger effect. Itu bikin gue humbles me down karena dulu pas gue nggak tahu apa-apa gue ngerasa gue pinter, dan sekarang pas gue semakin banyak informasi yang gue serap, yang gue tahu, semakin sadar ternyata informasi yang gue punya cuma sedikit banget. The more you know you don't know ya. Yeah, exactly effect. Gitu. Jadi mungkin yang orang pikir gue udah I get my life figured out, gue udah tahu ini dan itu, padahal enggak sih. Jadi currently dalam bisnis apa yang you don't know what you're doing about, Shell? Well, most of it ya gak tahu sih sebenarnya. Karena kan yang namanya bisnis gitu ya, kayak hari ini lu ngerjain ini, lu pede dengan strategi lu ini, tapi kan hasilnya nggak seinstan itu ya. Kayak mungkin hasilnya munculnya beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian. Jadi mungkin what I hate and I love about business ya uncertainties-nya itu, banyak surprises kan. Kayak hari ini strateginya gue pikir wah ini strategi gue bagus banget gitu ya. Terus beberapa bulan kemudian gue liat anjir strategi ini kok jelek ya, outcome-nya cuma kayak gini. And it wasn't as amazing as I thought it was gonna be back then gitu sih. Sebenarnya sering sih, jadi kadang gue ngeliat business strategies atau business decision yang gue bikin beberapa tahun yang lalu gue cringe sendiri kayak why gitu. Baru kelihatan sekarang gitu efeknya. Iya, dan cringe gitu loh. Kenapa ya gue mikir dulu ini hal yang keren untuk dilakukan. Contoh satu dong. Wah banyak sih, tapi mungkin salah satu kesalahan paling fatal adalah gue ngerasa Skin Game itu bisa punya semua jenis produk dan semua bisa laku. Founders gitu. FOMO itu ya? Iya, Founders FOMO. Gue kayak ngerasa gue akan launching produk A, B, dan C sampai hampir 30 SKU. Gue ngerasa ini gue pasti berhasil karena SKU yang gue bikin dulu berhasil semua gitu kan. Jadi gue bikin dalam waktu yang singkat banget gue launching produk tuh banyak banget. Turns out gue terlalu sombong dan gue baru menyadari gue gak bisa jual semua kategori produk. Kayak ternyata gue gak sejago itu gitu. Jadi gue cut down all of my SKU dan rebranded lagi dari yang tadinya 30 SKU, rebranding jadi cuma 9 SKU. And it works. And it works karena gue mulai ketemu brand gue tuh strength-nya di mana, strength gue dan tim gue di mana, dan gue emphasize there. Kalau pagi sore juaranya rendang, Skin Game juara basic skincare ya. Bagus banget deh tagline-nya. Jadi kita ketemu ternyata Skin Game itu diingat sebagai basic skincare, skincare yang gak neko-neko, skincare yang simple to the point. Jadi ya udah, kenapa gue harus berusaha jadi orang lain gitu kan? Ini identitas yang customer punya, persepsi yang customer punya terhadap brand gue gitu. Jadi gue validated dan jadiin itu tagline. Shell, di luar sana kayaknya orang-orang banyak yang mikir lu adalah strong independent woman yang sangat confident of herself. Tapi apakah dirimu pernah insecure, Shell? Sering banget sih, jujur. Even until now, gue ngerasa sebenarnya rasa pemalu gue tuh masih ada banget. Jadi gue tuh punya struggle untuk ngobrol di lingkungan yang ramai gitu. Jadi gue I don't have a large group of friends karena gue tuh nggak bisa ngomong kalau
terlalu rame gitu. Jadi temenan gue tuh biasa cuma berdua atau bertiga, max bertiga lah, satu geng itu bertiga. Gue nggak bisa temenan terlalu banyak. Jadi kalau gue harus datang ke networking events yang orangnya banyak, itu gue udah keringetan, deg-degan, dan sering banget gue bail karena Until now? Oh, makanya kalau di UE lu suka kayak menyendiri gitu ya kalau lagi makan-makan ya? Iya kan, gue nggak bisa ngobrol terlalu rame-rame. Gue bisa kalau one on one atau 2 lawan 1 gitu, gue bisa. Cuma kalau terlalu rame, gue kayak gue kehilangan confident gue, kayak gue nggak bisa stand out gitu. Gak tau mau ngomong apa. Kalau dalam bisnis, Shell pernah nggak meragukan diri sendiri atau insecure? Tiap hari lah ya. Oh ya? Tapi itu hal yang wajar sih menurut gue, dan sebuah hal yang positif. As long as ya jangan berlarut-larut dalam insecuritiesnya pastinya. Tetap ya, kayak misalkan gue insecure-nya di mana, di skill apa, ya gue pelajari skill itu. Gue cari orang yang bisa ngajarin gue di skill tersebut. Tapi banyak juga waktunya di mana gue ngerasa nih gue insecure di, let's say, A gitu ya. Gue belajar A, tapi makin gue belajar, gue makin ngerasa gila gue nggak bisa. You know, like Tax. Tax is still okay lah. Kayak adalah beberapa hal yang kayak gue ngerasa ini kayak gue nggak bisa deh. Jadi gue juga mulai tahu kapan gue harus bilang dan menyadari gue nggak bisa sebenarnya kalau this part. Jadi gue harus mungkin cari bantuan atau cari tim yang lebih expert buat ngerjain si A tersebut. Gitu. Mungkin kalau dulu tuh gue punya pikiran di mana namanya gue entrepreneur, gue harus bisa semuanya dong. Ternyata enggak juga sih gitu. Gue ngerasa dulu harus experts di semuanya. Hampir semua divisi tuh gue pasti jalanin dulu sebelum gue hire tim. Gue pengen gue jadi paling pintar dulu di kantor. Tapi sekarang tim gue lebih pintar dari gue. Gue sempet insecure tuh kayak, oh ya? Iya, tim gue kok pinter-pinter ya. Terus kayak ya harusnya gue bersyukur. Tapi gue tuh gak suka kalau ada orang yang lebih tahu dibanding gue. Kan gue CEO-nya. Itu kapan? Ya sekarang masih sering terjadi lah. Serius? Maksudnya tim gue masih banyak yang always informasinya lebih banyak dari gue dan lebih pintar dari gue, karena kan mereka specialize. Entrepreneur tuh kan generalis kan ya, jadi nggak bisa jago di satu divisi yang wow banget gitu. Jadi kalau dibandingin sama tim gue, ya gue nggak ada apa-apanya. But do you still feel insecure now? Ada waktunya lah. Tapi gue tahu it's wrong to feel that way ya. Sekarang kalau insecure terhadap tim, karena ya memang mereka kan gue hire karena mereka expertise di bidangnya gitu. Tapi waktu tim gue juga sempet bilang sih, kan gue akhirnya jujur ke tim gue, aduh gue jadi insecure deh, kayak gue nggak sejago lu. Terus dia kayak, lah kan emang ini alasan kami Shell hire aku gitu. Jadi mereka juga menyadarkan gue kalau lu nggak perlu tahu sedetail itu. Let us do the job, we'll report to you. Right. I'm really grateful for my team sih. Pokoknya gue si Skin Game dan gue bisa ada sampai hari ini tuh semua karena tim gue. It's really interesting. Soalnya gue malah merasa accomplished gitu loh, Shell. Kalau kayak tim gue pinter-pinter banget, yes gitu, gue senang. Makanya itu mindset yang betul sih sebenarnya. Oh, menarik ya. Gue baru ngeh juga gitu, ada that perspektif ya. Iya, that's unique, that's interesting. Kayak kan tim gue tuh ada live streamer. Live streamer itu ada yang namanya live operator, di mana mereka harus handle OBS ya lah. OBS tuh yang kayak tampilan. You know, if you watch like live itu kan ada those animations lah, backgrounds. Gue ngerasa kayak gue nggak bisa tuh ngelakuin itu. Terus gue bilang, boleh nggak lu ajarin gue gimana caranya bikin itu? Terus mereka malah yang kayak, ngapain kakak Michelle belajarin ini, kayak this is not your job, this is our job. Jadi gue micromanage banget orangnya dulu. I'm a solo founder. Dari dulu kan ngerjain semua di Skin Game itu sendiri. Semua benar-benar gue, dari yang packing, balesin chat, apalagi ya pesen barang, procurement, social media and everything tuh gue lakuin sendiri. Jadi pas gue delegate ke tim, awalnya gue masih agak ngerasa kok gue jadi kurang tahu ya informasi di sini, kok gue jadi kurang tahu ya tentang ini gitu. Jadi gue ngerasa lost gitu. Padahal ya that's the journey of entrepreneurship. Dari yang tadi expertise, specialist, mulai jadi generalis gitu. Chief Everything Officer. Iya benar. I still remember, Shell, it was like 3 or 4 years ago, kita makan sushi, terus lu bilang, gue gak pernah akan delegate social media Skin Game ke siapapun. Gue gak percaya. Terus sekarang gimana, Shell? How do you deal with it? Sekarang tuh udah ada tim social media Skin Game, tapi gue rasa Skin Game itu kan memang lahir di media sosial. Dan dia itu bisa stand out karena karakter yang dia bangun di media sosial, and that characters is the character that I built. Gitu. Jadi even sampai sekarang mereka masih harus checking konten ke gue. Sampai sekarang masih approval konten? Masih approval konten. Kayaknya itu gak akan berubah karena it's something that I enjoy doing. Dan selain gue suka, itu juga impactnya positif kok ke brandnya. Gue juga gak kerepotan lah intinya ngurusin itu. So yes, masih under gue banget.
Tapi gimana caranya lo shift dari mindset yang 3-4 tahun lalu itu ke akhirnya oke deh gue delegate tapi gue approval gitu. Mungkin untuk entrepreneur yang masih chief everything officer semuanya di handle sendiri karena trust issue untuk delegate, bisa share. Sebenarnya kan semakin bisnisnya berkembang, task kita juga makin banyak ya. Dan gue menyadari ya waktu gue nggak cukup aja sih gitu. Jadi teman-teman yang entrepreneur nanti juga akan ngerasain sih kayak ini gue udah nggak bisa nih kerjain sendiri karena jadi banyak kerjaan lainnya yang harusnya lebih lebih urgent, lebih prioritize. Cuma jadi nggak selesai karena harus handle yang hal-hal kecil-kecilnya lah, tiny details ya. Hukum alam ya? Iya, hukum alam aja sih. Eventually you're gonna do it. I see. Shall please share to us your most expensive business mistake, the story of it. Oke, mungkin masih relates to yang tadi ya. I was too optimistic that I can sell any kind of products in my brand. Jadi waktu itu gue udah mulai ada rencana mau bikin body care. Kan sekarang skin game itu face care ya, body care. Terus gue tuh orangnya kalau lagi ada ide bagus ya nggak sabar pengen cepet-cepet kerjain gitu, kayak nggak bisa suruh nunggu gitu. Jadi gue lagi di cafe gitu lagi brainstorming, gue kayak gue harus bikin body care nih, konsepnya gini. I'm a very good conceptor. Jadi gue suka nge-concepting kayak product launches atau kayak campaign. Nah gue tuh suka tuh ngerjain kayak gitu. Jadi it excites me so much. Gue punya kayak this idea of launching body care tapi ada konsepnya gini. Di hari itu gue langsung cari packagingnya, gue beli packagingnya dan Lu beli langsung hari langsung beli. Dan itu jumlahnya nggak dikit, 30 ribuan ada. 30 ribu beli hari H. Hari H. The day the idea was born. Langsung cari. Ya kebetulan gue udah ada beberapa vendors packaging kan. Gue mintanya kayak gini. Udah tuh disuruh DP, gue DP. Berapa lama kemudian datang lah barangnya. Packagingnya datang nih. 30 ribuan piece deh ada tuh. Dan di saat barangnya datang, gue udah mulai nggak confident lagi sama ide gue kemarin. Ngerti gak sih, kayak kadang tuh kalau ada ide bagus itu sebentar doang, pas lo pikirin lagi beberapa bulan ke depan, jir kok jelek ya idenya ya. Jadi gue hesitate buat lanjutin produk launchnya. Tapi itu packaging kan udah gue beli, jadi ngendep tuh di kantor gue bertahun-tahun. Sampai itu tahun akhirnya berapa tuh? Itu kayak around 2022 lah, 2022. Akhirnya gue memutuskan gue nggak bisa ngediem ini packaging, akhirnya do something with it, jalanin kalau enggak gitu. Dan akhirnya gue nggak lanjutin karena kalau gue harus lanjutin produksinya keluar uang lebih besar lagi ya. Maksudnya ngapain kita ngeluarin uang untuk sebuah ide yang kita nggak yakin gitu kan. Akhirnya ya udah packagingnya gue kirim ke waste management, dibuang. Ouch. Dan itu nominalnya gede banget. Boleh tahu nggak di rupiah berapa? Ratusan juta lah, kayaknya ada waktu 800 jutaan nih. Ya 800 juta. Karena packagingnya yang body care itu tuh beragam. Jadi beberapa ada SKU gitu. Beberapa SKU lah yang gue pede banget. Pokoknya gue tuh kalau ada ide, kayak ini bagus deh. Gue tuh buru-buru cari vendor lah, beli ini beli itu, dan dalam waktu yang singkat gue tuh cepet banget. Executor banget. Gue executor banget, cepet gitu loh. Kayak gue ada ide ini. Nah tapi tuh minusnya gitu, kadang idenya nggak sebagus itu tapi gue udah menggebu-gebu buat gue execute. Lagi panas ya, belum settle in udah jadi lagi. Tapi mungkin itu penyakitnya solo founder ya, karena nggak punya teman diskusi kan. Jadi yang menurut gue keren ya menurut gue doang. Nah tapi sekarang gue udah punya tim yang jadi managing director gue banyak banget diskusi sama dia. Jadi kalau gue ada ide apapun, gue ngobrol dulu sama dia. Kadang dia yang menyadarkan gue, ide biasanya sih kak sama hal lah ya. Oh dia berani ya tapi ya. Mungkin nggak sekasarnya, cuma dia kayak let's think about it gitu. Nggak sebagus itu idenya. Jadi harus ada yang nyetopin gitu. Karena gue udah konseptor, gue juga executor gitu ya. Jadi ada konsep yang menurut gue bagus, wah buru-buru nih gue harus execute. Tapi ternyata itu bikin gue ruginya gede banget. Nggak cuma ini doang sih, banyak, sering banget gue kayak gitu. Jadi business mistake seharga 800 juta ini ya. Tapi mungkin banyak orang lebih gede lagi kali ya bisnis mistake ya. Waktu itu merasa apa, Shell? Merasa apa ya? Lucu gitu atau sedih, gagal? Oke, jadi gue tuh udah tahu gue akan rugi nominal tersebut dari pas tahun 2022. 2000 berapa sih? Ya 2022 lah misalkan ya. Gue udah tahu nih gue akan rugi nominal tersebut karena packaging nggak jadi gue pakai, gitu kan. Tapi gue diemin aja packagingnya. Gue menunda-nunda kerugian tersebut. Kan kalau packagingnya masih ada di kantor gue tuh masih jadi aset, ya kan? Masih belum jadi diakui aset, ya? belum dijadikan kerugian gitu kan. Jadi gue endepin aja terus packagingnya di kantor gue sampai akhirnya gue udah mulai berbesar hati dan gue sudah menerima
lu tuh gagal ya produk yang ini, jadi daripada lu ngedepin itu bisa jadi gudang maksudnya kantornya bisa jadi gudang gitu loh space ya, mending lu buang, lu akuin aja itu sebagai kerugian. Jadi pas gue akuin itu sebagai kerugian, gue butuh waktu beberapa tahun lah sampai akhirnya tuh masuk ke laporan laba rugi gue sebagai kerugian. Ouch. Tapi udah gak sakit hati. Oke. Pas dia masuk, gue udah siap. Karena udah bertahun-tahun memproses untuk menyiapkan diri, gue akan rugi 800 juta ya. Itu kan sebenarnya cuma sesimpel laporan keuangan aja kan. Pindah neraca gitu ya. Ya kayak tadi aset sekarang harus diakui sebagai kerugian gitu. Karena gak jadi kepake dan dibuang gitu aja packagingnya. Tapi ya harus siapin mental sih. Jadi gak sedih ya waktu akhirnya diakui sebagai kerugian? Gue plong akhirannya, oh ya udah gue mengakui gue gagal, tapi jangan diulangi lagi ya. Kalau excited tuh dipikirin dulu gitu. Jadi gue tuh sering banget daftar brand ya, daftarin brand di Haki. Karena gue suka kepikiran ini kayak keren deh, gue daftar. Gue langsung kontak ke konsultan gue, Pak daftarin ya nama brand ini. Terus ntar gue ngapain lagi ya, gue ntar tiba-tiba bilang ke adek gue, bikin brand baju yuk. Oh yuk bikin. Udah jadi tuh sekarang belum gue jual bajunya. Iya. Serius. Gue segila itu. Kayak gue suka banget ada ide dan gue pengen buru-buru idenya itu tereksekut. Tapi ya sekarang mulai menyadari lah ya, kayak gak semua ide itu bagus sebenarnya. Kadang bagusnya hari ini doang, besok gue pikirin lagi belum tentu sekeren hari kemarin. I think what's admirable about you is that lu tuh berani mengakui kayak, oh yaudah ini gagal, atau kayak ide gue ternyata jelek. Tapi kan gak semua founder confident itu Shell untuk bisa mengakui kegagalan. Banyak banget gak sih founder yang kayak ya udah tahu belum sepede itu tetap gas aja karena kayak gengsi nih atau gimana? What do you think of that? Mungkin karena dulunya gue emang gak pinter-pinter banget di sekolah, gue sih ngeliat gue tuh sudah terbiasa banget gagal. Gitu. Jadi banyak orang tuh mungkin pas zaman sekolah dia tuh pintar gitu ya, nilai selalu bagus. Jadi sekali ya gagal tuh kayaknya gak terima gitu kan. Kalau gue udah terlalu sering gagal dari gue kecil. Kayak gue sering banget kecewa sama diri gue, kayak kok gue gak bisa ya gitu kan. Jadi gue gak kaget lagi udah sih. Udah gak mempan ya? Udah gak mempan karena gue udah sering gitu. Gue udah sering gagal. Maksudnya gagal-gagal kecil lah ya. Ya gue gak ini sih, gak kaget gitu loh. So karena, being a not so smart kid is also a privilege for you. As long as secara mental it builds you ya. Kadang ada orang kan ya karena ngerasa gak pinter jadi kayak yaudahlah semua yang gue kerjakan akan gagal. Maksudnya itu kan tergantung mindsetnya juga kan. Jadi kalau gue sih mindsetnya akan ada peluang untuk gue berhasil, tapi sekalipun gagal ya udah nggak apa-apa karena selama ini gue gagal dan nggak kenapa-napa juga. Jadi lo nggak pernah tied your identity with entrepreneurship? As an entrepreneur, I'm not a good entrepreneur sih menurut gue ya. Kayak definisi entrepreneur tuh sebenarnya juga ambigu sih ya. Cuma entrepreneur yang gue lihat hebat dan keren itu nggak kayak gue sih gitu. Mungkin gue lebih ke. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Kayak gue nggak punya ambisi sebesar entrepreneur lain aja sih kadang gue lihat ya. Apalagi entrepreneur di beauty brand, gue kan di beauty industry. Semua orang di beauty industry ini ambisnya gila gitu loh. Orang-orang di beauty industry ini ambis banget. Mungkin karena emang industrinya kompetitif banget. Orang-orangnya tuh super ambitious. Dan kadang gue ngelihat, kok gue kayak nggak punya ya ambisi sebesar mereka. Kayak gue tuh bener-bener gini-gini aja gue happy, tapi gue mau grow, tapi gue nggak butuh grow yang secepat mungkin gitu ya. Gue nggak apa-apa, gue pelan-pelan aja. Jadi gue mungkin ngeliatnya, gue pernah bilang kan, gue kayak lebih ngerasa gue tuh kayak seniman aja sih, seniman brand gitu ya. Kayak gue suka building brands, gue benar-benar mencintai brand gue, dan I really enjoy every process in building the brands, not the business. Gue suka brandnya, bukan bisnis ya. Pengen jadi kayak Paragon ya? Iya, benar-benar. Paragon itu kan sekarang udah 50 tahun ya dia. Itu salah satu perusahaan yang gue adore banget karena Ibu Nur itu tidak hanya sukses menjadi pengusaha, tapi dia juga sukses mendidik anak-anaknya. Dalam hidup ya? Iya, dia sukses dalam kehidupan. Anak-anaknya itu benar-benar well-mannered, pinter, bisa bangun perusahaannya jadi lebih besar lagi. Karena biasanya kan banyak orang bilang kalau cewek udah berkarir atau jadi pengusaha sibuk, pasti terbengkalai lah urusan rumah, urusan keluarga gitu kan. Tapi dia tuh living proof sih menurut gue. Kayak sometimes kita emang gak perlu memilih salah satu. We can actually do both. Kalau si Bu Nur itu kan role model lo. Terus it's a living proof kalau lo bisa melakukan semuanya gitu kan. Kayak lumayan balance lah ya semua aspek dalam hidup. Is that a reason you're choosing this pathway of becoming Paragon gitu? Instead of kayak those beauty founders yang ambisius banget.
Oke. Sebenarnya pastinya Ibu Nur tuh punya ambisi lah ya. Cuma gimana ya? Kayak beda deh orang ambisius tuh karena mencintai brand versus orang ambisius karena mau grow the business. Gitu. Kalau gue liat Ibu Nur tuh kayak dia tuh sangat mencintai setiap brand yang dia lahirkan gitu. Ada soulnya ya? Ada soulnya. Setiap brand ada soulnya. Dan menurut gue Paragon juga sekarang masih private company ya, belum IPO gitu. Kan sekarang banyak banget bisnis-bisnis yang kayak goalnya IPO. Goalnya IPO gitu. Gue enggak sih, gue gak punya goal itu. Gue benar-benar pengen bikin house of brands aja, tapi semua brandnya itu dekat di hati. Kenapa, Shell? Punya meaning, it aligns with my ideal life. I see. Dan karena gue ngerasa gue tuh seniman brand, I like to build brands, not business. Cuma ya nggak bisa dipungkiri ya, brandnya mau grow ya pasti bisnisnya juga harus oke. Cuma gue tuh suka banget building the brands. I see. Not the business. For what it's worth, I really admire that self-awareness sih, Shell. Bener. Iya kan? Jadi building business tuh emang heavily relies on your self-awareness ya. Lu mau hidup kayak gimana, bukan cuma FOMO-FOMOan mau jadi paling gede, market share paling gede gitu kan ya. Bener-bener. Karena gue juga lumayan, gue sangat pengen kan jadi ibu gitu ya. Dan gue ngerasa kayak I wanna be a happy mom. Dan kalau misalkan gue terlalu punya ambisi yang bukan ambisi yang besar sih, maksudnya kalau gue terlalu ngejar kayak bisnis gue harus gede harus gitu, kayak gue akan terlalu stres lah ngerjain bisnis. Gue pengen ya gue jalan bersamaan aja, gue grow the business happily and be a happy mom aja. Nice gitu. Karena gue liat Bu Nur kayak gitu loh, maksudnya setelah 50 tahun ya dia build brandnya perlahan sampai akhirnya bisa jadi sebesar sekarang. Kayak gue ngelihatnya kalau grow-nya dibilang cepet banget, menurut gue sekarang banyak startup jauh lebih cepet ya. Valuasinya udah kayak wow gitu kan. Menurut gue 50 tahun itu waktu yang tidak singkat sih buat mereka bisa sampai ke titik yang ini. Keren banget sih menurut gue. Shell, what is one entrepreneurship quote or advice that you live by every day? Ada nggak? I think every entrepreneur must have one, but I don't. Oh, you don't? Oke. Kayak nggak ada deh. Jadi apa yang ada di pikiran lo setiap kali bangun pagi gitu untuk semangat menjalani hari? Semangat gak? Kalau tidurnya cukup semangat. Gue sangat pentingin tidur. 8 jam sehari? Ya minimal 7 jam lah. Kalau 7 jam tidur cukup, gue semangat. Tapi kalau gue kurang tidur, gue kurang semangat. Jadi ini adalah cause and effect ya? Bukan kayak gue semangat karena apa gitu, pengen ngapain gitu. Karena menurut gue tidur itu sangat penting sih. Bener banget sih. Sangat penting. That's why my team itu pulangnya jam 4 sore. Jadi mereka masuk tuh jam 9, pulang jam 4 tank. Dan boleh tango. Oh ya? 4:01 udah pada keluar tuh kayak dadah, bye-bye. That's gitu. unique. Karena I believe life starts after 5 PM gitu. Jadi gue pengen mereka tuh punya kehidupan. Iya, gue gak suka banget ngeliat tim gue di kantor kayak bener-bener depan laptop doang. Kehidupannya tuh kayak di kubikel kantor doang gitu. Menurut gue sangat tidak sehat. Dan kedua itu creative block sih. Jadi gue sangat encourage mereka untuk tidur cukup. Kalau bisa ngomong ke Michelle 2 tahun lalu, 5 tahun lalu tentang menjalani bisnis, mau ngomong apa, Shell? Mungkin gue akan bilang kayak lu tuh sebenarnya gak sepinter itu ya. Jangan sombong gitu. Jangan sombong, lu gak sepinter itu. Dan gak semua hal yang lu lakukan tuh pasti berhasil. Dan gak semua ide lu tuh bagus sebenarnya. Coba deh lu coba cari orang untuk berdiskusi supaya bisa kasih feedback terhadap idenya. Sekarang udah ada sih. Untung udah ada teman diskusi, itu penting banget ternyata. Sulvina ya, is it? Iya, Sulvina. Wow, she's watching this probably. Hai Sulvina. Ya, gue sering banget diskusi sama dia sih. Jadi itu penting banget punya teman diskusi sebagai solo founder tuh berat banget. Karena lu tuh cuma ngomong sama diri lu sendiri kan. Kayak isi pikiran lu melawan diri lu sendiri gitu. Satu lagi about business, Shell. Kalau misalnya punya anak lagi mau start business, what would you say to him or her? Maybe gue bakal nanya dulu sih kenapa dia mau berbisnis ya. Karena menurut gue gak semua orang tuh harus jadi pengusaha. Gue gak gitu suka sih kayak konten-konten pengusaha yang pengusaha banget. Ngerti gak? Kayak gimana contohnya? Pasti konten pengusaha yang sangat encourage semua orang kayak pengusaha itu kayak the best. Atau gak pengusaha itu kayak ini tuh role yang paling noble gitu loh. Menurut gue enggak sih. Kayak gue enggak mengharuskan anak gue jadi pengusaha. They can be anything. Jadi kalau misalkan mereka mau jadi pengusaha, gue harus tanya dulu kenapa mau jadi pengusaha. Kalau misalnya mau jadi kayak mami, kenapa harus gue? Kenapa enggak orang lain gitu. Kan masih banyak orang yang gak jadi pengusaha pun hebat gitu kan. Tapi kalau misalkan memang punya jawaban yang konkret yang bisa, oh ya oke deh, bisa jadi landasan,
kayaknya gue akan ya udah silakan jadi pengusaha. Tapi gue nggak mau dia cuma ikut-ikutan orang tuanya, ikut-ikutan temennya, atau ngelihat entrepreneur as a fancy job, because it's not. Jadi find your why dulu ya? Iya benar, always find your why. I see. Shell, dulu waktu mulai personal branding tahun berapa, ingat gak, dan how did you start? Lupa sih exact tahunnya itu gimana. I started karena gue menyadari marketing cost gue sudah terlalu besar ya. Beauty industry itu kan salah satu brand yang sekarang jago banget endorsement. Kayaknya semua orang di semua kategori, mau dia home living kayak kategorinya, ada entertainment, pasti pernah di endorse sama skincare brand atau makeup brand, ya nggak? Hampir semua orang tuh yang udah mulai social media gain traction pasti di endorse sama salah satu beauty brand gitu. Jadi waktu itu emang kita bertarung marketing budget banget sih sekarang, marketing strategi dan budget. Dan gue menyadari, aduh budget gue dikit banget. Gue masih bootstrapping kan, nggak bisa gue ngalahin brand-brand yang budgetnya unlimited. Jadi gue merasa personal branding itu the cheapest marketing strategy. That's how I started. Dan awal mula gue share konten itu, gue lupa sih kontennya apa, tapi pasti cerita itu lebih personal gitu lah. Is that always been the strategy dari awal? To be personal? Iya. Iya, Skin Game itu brand yang sangat personal. Jadi kita bilangnya Skin Game is not in a skincare business, we're in a relationship business. I see. Jadi kita build relasi banget gitu. Ada strateginya nggak, Shell? Since I know a lot of our mutual friends really adore your personal branding. Kayak menurut banyak entrepreneurs, your personal branding tuh very successful in a way that kayak Michelle support Skin Game support Michelle gitu. Sebenarnya kalau successful tuh gue juga nggak bilang personal branding gue successful ya. Gue nggak akan bilang itu successful karena nggak ada datanya. Gue nggak tahu angka suksesnya itu berapa revenue yang gue hasilkan untuk Skin Game dari konten. Mungkin gue mewakili netizen. Brandingnya iya, tapi yes, the branding. Only Kayak the branding. qualitatively kayak kita melihat Skin Game itu stronger because of Michelle. Bener-bener qualitatively yes for the branding. Mungkin bukan strategi, tapi gue tuh beruntung banget karena Skin Game itu kan gue bangun sendiri. Jadi karakter yang gue taruh di Skin Game itu karakter yang sangat align sama gue. Jadi nggak susah buat gue ngelanjutin entah itu dari sisi personal branding gue, dari sisi personal branding Skin Game, itu semua itu diri gue dalam bentuk konten. Karena banyak kan juga entrepreneur yang berhasil tapi dia bikin brand karena dia bikin karakter brand karena ini disukai sama masyarakat gitu kan, tapi itu bukan diri dia. Nah kalau gue kebetulan gue bersyukur mungkin berkat gue, jadi gue bikin brand tuh yang karakternya benar-benar gue banget. Jadi kalau karakter gue dalam bentuk brand tuh Skin Game, ya gitu, begitupun pula sebalik ya. Oke, as an audience yang dari kuliah follow lo, tapi itu genuine banget, Shell. Sementara mungkin banyak entrepreneurs yang menyadari pentingnya personal branding buat bisnis, tapi mulainya tuh jadi kayak agak kasar, langsung jualan. So ada step by stepnya nggak sih, Shell, menurut lo? Sebenarnya kalau technically kan semua marketingnya tuh marketing strategi ada funnelsnya ya. Iya sih, gue menyadari langsung semuanya tuh ke bottom funnel gitu. Iya, langsung mau jualan. Conversion gitu kan. Ya sebenarnya nggak bisa sih. Memang harus menyadari semua tuh harus ada top funnelnya dulu. Top funnelnya ya mungkin lebih ke storytelling, tapi nggak langsung ke brand. Terus mungkin middle funnelnya barulah menyinggung sedikit brand values-nya, baru ke bottom funnelnya. Tapi entrepreneur yang personal branding itu banyak tipenya kan. Ada yang mungkin kalau gue branding banget, tapi ada juga entrepreneur itu yang misalkan dia nge-live jualan brandnya, hard sell. Mungkin gue lebih ke soft sell. Itu lebih ke content creator berarti ya? Content creator yang punya brand gitu lah ya. Mereka bisa langsung hard sell produknya. Cuma kalau basicnya lu entrepreneur yang mau mulai personal branding, jadi kan kebalik gitu ya. Beberapa orang kan personal brandingnya dulu baru brandnya. Kalau kita kan enggak ya, kita brandnya dulu baru mau build kitanya. Jadi menurut gue emang gak bisa langsung hard sell gitu. Plus menurut gue banget nih ya, memang kadang tuh nggak semua orang entrepreneur, tapi nggak semua orang tuh punya cerita yang unik tentang entrepreneurship journey-nya. Jadi kadang kalau gue lihat konten-konten entrepreneur, it's just another entrepreneur content yang nyeritain hardship-nya jadi entrepreneur. Tapi lah ini mah gue udah pernah lihat juga di kontennya si A, si B, si C gitu. Jadi angle-nya tuh kayak lo harus cari banget angle yang lu banget gitu loh, yang orang lain tuh nggak relate, bukan nggak relate, maksudnya nggak pernah pakai angle tersebut, yang karena, unik ya. Iya, karena semua entrepreneur mirip-mirip sih kontennya yang baru mulai ya, kurang lebih jadinya mirip-mirip aja. How did you find your unique angle? I didn't find it, gue tidak berusaha mencari itu, gue lebih ke bikin aja sih. Gue tuh jarang mikir ya orangnya sebenarnya. Gue jarang mikir sih. Gas dulu aja ya? Iya, kayak kerjain dulu aja deh. Gak usah mikir yang terlalu ribet-ribet banget gitu. Langsung gue kerjain aja, yang penting personal banget ya. Jadi practical stepsnya waktu itu step 1 storytelling tentang apa, Shell?
lupa banget. Gue lupa Tapi nggak langsung jualan lah ya intinya. Enggak ke brand. Pokoknya kayaknya seinget gue storytelling tentang diri gue sendiri, not the brand. Baru mulai storytelling tentang brandnya. Baru mungkin bottom funnel ya kadang gue live lah buat conversion. Atau kayak lagi pakai produk ini sebelum Iya, makeup gitu ya. Betul. Jadi upper funnel, middle funnel, lower funnelnya kena ya. Wow, Benar-benar. that's very strategic. Tapi nggak, awalnya gue nggak mikir ke situ sih, Clara. Gue ya gas dulu aja kan. Kayaknya entrepreneur tuh emang punya intuisi yang naturally strategic deh. Baru abis selesai dilakukan, oh ternyata ini strategi gitu Iya ya. benar. Iya benar. Intuisinya itu sih. Intuisi betul. Shell, when you started pernah mengalami imposter syndrome nggak? Sering sih. Oh ya? Sering. Kayak Temen gimana? gue sih bahkan yang menyadari gue kayak gila lu imposter syndrome banget gitu. Gue I didn't even know the terms kayak apa Okay. sih imposter. Gue tau ya game itu kan Among Us imposter kayak apaan sih ini game Among Us. Terus kayak enggak, ini tuh kayak penyakit ya Taylor Swift katanya ya. Even Taylor Swift udah terkenal itu dia ada imposter syndrome katanya. Dia masih ngerasa kayak gue nggak sekeren itu lah, gue ini gue itu. Terus gue ini sih mungkin agak ke agama dikit ya. Ya. Cuma Feel ini free. tidak belum tentu benar juga. Cuma menurut teman gue waktu gue dapet insights, dia tuh bilang, sadar gak sih orang tuh setiap kali berhasil pasti itu kadang suka dibilang ini semua karena Tuhan, puji Tuhan, ini semua karena Tuhan, karena berkat, karena perkenanan Tuhan. Sampai akhirnya kita tuh jadi ngerasa semua yang kita achieve tuh bukan karena kita, tapi kayak it's just my luck, it's just berkat gue, it's my blessings gitu. Sometimes mungkin kalau berlebihan, lu tidak acknowledge diri lu sendiri, lu selalu ngerasa ini karena dari Tuhan lah, dari alam, dari ini. Kayak lama-lama memang jadi kekurangan self confidence, jadi kayak lebih bergantung pada luck dan blessings. Walaupun gue tahu sih setiap jalan kan pasti butuh penyertaan Tuhan juga. Cuma sometimes you need to acknowledge kalau it's you, it's ourselves juga. So were you like that? Iya, Oh, gue rasa okay. kayaknya dulu tuh ini tuh gue dapet bukan karena gue, ini tuh emang karena ya mungkin karena nyokap gue juga religius ya. Blessings, ini tuh karena yes. Tuhan, ini blessings. Jadi gue terlalu apa ya? Guenya 0%, Tuhannya 100%. Wah menarik banget sih Shell. Gitu. Gue cerita di episode 1 of this podcast, gue bener-bener kayak lu sisi kanannya, gue sisi kirinya. Kayak gue di humbled, lu dikasih confidence gitu. Jadi kayak mentok kiri atau mentok kanan gak ada yang bagus ya dua-duanya. Iya, benar-benar. Harus ke tengah gitu ya. Harus ke tengah, bener sih. Wow. Jadi imposter syndrome-nya yang lu rasain tuh apa Shell? Waktu ada sempet menghalangi lu sampai bikin konten gak? Kayak gak jadi gitu. Oh, kalau bikin konten mungkin pernah sih. Gue tuh mikirnya kayaknya gue gak sepinter itu deh. Gue setiap kali ngepost konten gue takut orang kayak ngomong apa sih nih bocah gitu. Kayak pengalaman gak sebanyak itu deh kayaknya. Sering sih muncul pikiran-pikiran kayak gitu. Cuma mungkin karena followers gue juga sangat supportive ya. Followers gue yang tidak seberapa itu sebenarnya sangat supportive, dan mereka juga kasih gue a lot of word of encouragement. Jadi bikin gue ya udahlah gue konten aja lanjutin gitu. Toh orang-orang yang senang baca konten gue juga banyak kok. So far apa benefits yang lo udah rasain Shell dari personal branding? Other than mungkin your business. Mungkin customer retention kali ya, kalau in terms of business ya, customer retention itu terbentuk banget karena gue juga punya program namanya complain ke founder. Jadi mereka tuh kalau ada masalah nggak puas sama admin gue, mereka langsung reach out ke gue. Terus kedua, customer feedbacks itu mereka bisa langsung chat gue kalau misalkan Kak mau dong request produk A, produk B, produk C. Terus kalau mereka cocok, mereka nge-review udah bukan lagi ke brand tapi nge-review ke gue, ngasih tahu aku habis cobain ini bagus banget Kak, soalnya gini gitu. Jadi gue seneng sih. Jadi Cuma lebih dekat sama customer ya? Lebih dekat sama customer. Cuma emang capek jujur ngerespon. Karena gue basically bukan orang yang jago ngobrol ya, jago ngobrol sama stranger. Jadi DM gue tuh lumayan numpuk sih. DM gue lumayan numpuk dari customer curhat, customer cerita lah, macam-macam lah. Jadi kadang maaf banget ya kalau ada yang gak kebales. Other than for skin game ada lagi gak Shell? Additional benefits yang sebenarnya gak disangka tapi ternyata enak juga ya? Karena personal branding sebenarnya opens a lot of opportunities. Kadang diajak networking. Terus kayak misalnya di undang-undang podcast kayak gini, itu kan gak mungkin terjadi kalau personal branding gue tidak gue build kan. Right. Itu open a lot of opportunities sih, terutama berkenalan dengan banyak orang baru. So networking ya? Itu penting banget ya, terutama di beauty industry ini kan harus banget ya belajar dari satu sama lain. Jadi kadang tuh ada aja gitu kayak sesama beauty brand founder kayak, hai ini yang punya skin game ya, boleh ini enggak ketemuan, let's talk over coffee or anything. Itu enak banget sih. Jadi apa ya, network kita semakin besar tanpa kita effort gitu. Kadang soalnya gue capek kan kalau datang ke networking event yang rame banget, harus kenalan sama semua orang tuh gue agak susah. Jadi gue suka tuh kayak approach satu-satu.
I see. Menurut lu di personal branding, sejauh apa kita bisa be vulnerable to the point kayak nggak sampai kayak ih jual cerita sedih banget sih lu gitu? Wow, difficult question. Karena memang sekarang banyak kayak entrepreneur pakai angle cerita sedih. Sebenarnya kalau angle cerita sedih tuh bebas sih, mau pakai boleh. Cuma kayaknya please know the limit aja deh. Oke. Kayak mungkin kalau terlalu sering lama-lama agak annoying sih ya. Kayak agak mungkin pertama-tama iya bikin orang empathy dan tertarik sama bisnis lo. Tapi kalau misalnya lo tidak bisa menceritakan kenapa orang harus beli brand lo, bukan karena gue beli supaya dia memperbaiki hidupnya gitu atau bantuin deh. Ya itu mungkin awal-awalnya works. Tapi kalau misalnya lo tidak bisa menceritakan kenapa produk lo bagus, kenapa brand lo stand out, kenapa orang harus tertarik sama brand lo, lama-lama orang juga akan jenuh gitu. Jadi kalau misalkan ditanya to what extent, pokoknya selama lu nyaman sharing di media sosial, kan kadang vulnerable juga gak nyaman ya. Kayak kadang biasanya lu malu sih untuk share hal-hal yang sangat personal, yang lu juga takutnya ke depannya abis lu share iya sih rame, terus di repost sana sini lu ngalu sendiri gitu. Kayak aduh ini terlalu luas gitu jangkauannya ya. Harus dipikirkan kembali sebenarnya lu nyaman atau enggak kalau hal ini nggak cuma stay di social media lu, tapi bakal di repost orang juga kan kemana-mana. Itu yang pertama. Kedua, kalau it works, cerita sedih works untuk entrepreneurship atau personal branding journey, tahu limitnya aja gitu. Jangan berharap orang mengasihani lu terus. Hidup orang juga bakal lebih kasihan soalnya. So where's the limit, Shal? Mana konten yang bikin lu kayak ih ini males banget atau kayak beneran empathize? Frekuensi kali ya. Oh right. The frequency. Penting. Iya, mungkin frekuensi. let's say you start personal branding di 3-6 bulan di awal ya, bolehlah kasih konten-konten yang vulnerable, yang mungkin pakai hati, yang kayak ceritain struggle, pakai cerita sedih. Cuma setelah itu jangan stop di situ aja, lanjutin dong ceritanya. Lu berhasil. Masa sedih mulu gitu? Iya, masa sedih mulu, nggak ada peningkatan sama sekali. Lu minta orang bantu lu, minta orang berempati sama lu. Ya jangan minta empati terus dong. Kayak okay, do something. Shell, I've always believed and Ripple also believes that personal branding itu kan curation dari banyak hal ya. Kayak misalnya kita adalah 10 hal, tapi mungkin 3 doang yang kita tunjukin ke social media and that's okay. In Michelle Ham's case, apa sih Shell kayak what are you beyond what you show on social media? Okay, probably how many percent of my true self ya that I show. Dan yang gak di show tuh kayak sisi apa and why if I may know. Kayaknya gue tuh berusaha Michelle itu persis lah sama apa yang gue share di media sosial. Kayak gue paling benci orang yang munafik ya. Jadi pokoknya apa yang gue post di media sosial itu kadang gue bercermin lagi, gue beneran orang yang kayak gini gak ya. Gue gak mau terlalu terkesan baik di media sosial, tapi asli gue tuh gak kayak gitu. Itu yang paling gue takutin. Jadi mungkin gue bisa bilang gue 100% 100% ya? 100% sih. Gak ada sisi yang lo gak tunjukin sama sekali ya? Gak ada sih. Oh, I see. Belum ada sih, karena gue rasa gue harus kayak gitu. Gue tuh pernah ya bahkan cekcok sedikit lah sama salah satu karyawan gue yang terpaksa gue lay off due to some reasons. Dan dia tidak terima. Dan akhirnya dia bilang kayak oh beda banget ya sama personal branding lu. Terus gue kayak which part yang beda? Gue tidak pernah bilang di personal branding gue kalau gue bos yang baik, dan gue tidak pernah melakukan layoff. Gue gak pernah state itu di social media gue. Jadi which part gitu? Lu proof ke gue dong which part yang menurut lu gue beda sama media sosial. Terus akhirnya gue bilang ya udah kalau lu ngerasa gue tidak sesuai dengan media sosial gue, now I'm gonna prove you. Dan gue bakal cerita ke semua audience gue kalau gue melakukan layoff. Which I did. Gue jelasin gue layoff ya employee gue gini-gini, dan gue gak pernah ngeklaim gue bos yang sangat baik yang tidak pernah melakukan layoff, yang sangat mendukung karyawan. Gue bilang enggak, eventually gue entrepreneur, bisnis gue nomor 1. Just be real ya. Iya, just be real. Jadi gue paling gak bisa sih kalau orang, gue bilang gue flaws-nya banyak, tapi munafik is not one thing. Gue paling tidak hipokrit lah. Gitu. Jadi apa yang gue post di media sosial itu diri gue sih. That's powerful. Menurut lu personal branding lu membantu leadership position lu gak, Shal? Iya. In what ways? In a way that gue pernah nanya sih sama tim gue waktu itu kayak lu inspired atau gue lupa sih gue ngomongnya. Oh, gue pernah nanya. Oh, waktu itu kita lihat biasa kan leader-leader banyak yang kayak di TikTok gitu kasih motivasi, ngerti gak sih yang kayak lagi di videoin? Oh yeah. Ngomong kayak kalian harus gini-gini. Gue kayak gue cringe deh, kayak gue gak bisa jadi leader kayak gitu. Gue bilang sama tim gue gitu, kalian emang termotivasi apa kalau gue ngomong-ngomong kayak gitu? Mereka bilang
Iya termotivasi sih Kak lihat konten lu gitu. Jadi kayak itu mereka baca ternyata. Mereka baca dan itu bikin mereka cukup motivated dan mungkin gain new perspektif dari perspektif yang gue share di media sosial. Bikin lo jadi dapat better talents juga nggak? Iya lumayan. Oh oke. Tapi kadang tuh agak kurang oke-nya tuh karena semua orang ngerasa gue baik di media sosial. Banyak orang tuh chat gue tuh minta kerjaan. Harusnya kan nggak boleh loh. Lo harusnya nggak apa-apa kalau lo minta kontak HR gue, tapi nggak boleh lo kayak bantu dong. Ngemis minta kerjaan. Iya minta kerjaan gitu. Itu menurut gue nggak bisa sih, nepotism kan. Iya. Gitu. Jadi gue selalu kayak sorry gue nggak bisa bantu itu. Pokoknya lo harus go to HR, emailnya ini just send your CV. Gitu. Jadi gue tidak pernah respon sih. Gak pernah respon untuk menerima orang hanya dari chat di sosmed ke gue. Iya. Gitu. Waktu itu lo sempet cerita ada HR yang daftar. Actually that's how you created the position in your company ya. Right. Jadi HR gue itu daftar tanpa gue open lowongan. Dulu gak punya HR nih ya? Gak punya HR dulu. Terus HR gue tiba-tiba daftar karena dia come up to a content I made on Twitter. Oh ya? Iya dia kayak gue lupa banget kontennya tentang apa. Intinya dia bilang, gue nanya kenapa lu tiba daftar, kan gue nggak buka lowongan. Dia bilang ya gue waktu lihat ada konten apalah gue lupa. Terus dia ngerasa kayak wow ini keren banget kayak perspektifnya, value-nya. Kira dia randomly daftar aja dan dia satu-satu orang yang daftar HR di kantor gue dan dia keterima. Padahal gak ada lowongan. Dikirim ke email. Iya dia nggak. Iya gue waktu itu lagi mau opening untuk HR, gue baru inget kayak waktu itu ada deh orang yang nge-email gue untuk kayak kirim CV gitu kan. Akhirannya gue coba interview dulu aja deh sebelum gue buka lowongan HR karena gue nggak kebayang kayak nyari HR itu kayak gimana karena it's my first time dan biasa rekrutmen kan gue yang ngelakuin tuh. Jadi gue coba ketemu aja dulu sama dia. Gue ketemu terus kok cocok sama orangnya. Akhirnya udah deh masuk. Jadi opportunity yang di-create bukan cuma buat diri lo sendiri, tapi lo bikin opportunity buat orang lain ya, bahkan lewat personal branding. Iya benar-benar. Ya tanpa disadari lah ya. I see. Oke, Shell, final question. Ini kita halu-halu aja karena tadi udah berat kan entrepreneurship and personal branding. Kalau misalnya dalam sehari lo bisa tukeran hidup sama dalam satu hari doang. Dalam satu hari lo bisa tukeran hidup sama entrepreneur atau public figure terkenal siapa aja? Mau sama siapa tukerannya? Kalau entrepreneur ya kayak Ibu Nur Paragon. Gue kayak dalam satu hari bisa mempelajari hidup dia selama berpuluh-puluh tahun, kayak apa aja yang dia udah lewati in terms of business, in terms of life, parenting. Kayak tiba-tiba gue udah mendapat semua informasinya itu kan. Kayak teaser of your future self gitu. Iya. Amin. Aspiration, amin. Gitu sih. Iya. Kalau public figure? Anything in mind? Anyone in mind? Public figure nggak ada, kayaknya nggak ada. Oke. Ariana Grande mungkin. Kenapa? Ya gue mau bikin konser lah satu hari. Pengen ini ngerasain kunciran ya. Iya, pengen ngerasain ini punya suara bagus aja sih. Kayak gue nyanyi deh seharian 24 jam ya. Ini sama lagi gue merasa kalau gue punya suara bagus gue akan nyanyi terus sih. Iya, gue bakal nyanyi terus sih kalau suara gue ke Ariana. Kayak seru ya. Jadi penyanyi. Nyanyi. I see. Alright, Shell. Thank you so much for your sharing. Thank you. Thank you for your insights and thank you for coming to Persona. You're welcome. Jadi guys, kalau misalnya kalian suka konten-konten kayak gini, boleh like, comment, and subscribe. See you in the next episode. Bye-bye.